Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Kak Floren hari ini. Kita mau bersekolah minggu kembali ya, untuk memuji nama Tuhan di pagi hari yang cerah dan sangat baik. Gimana kabarnya hari ini adik-adik semua? Tentunya sehat, kuat, dan semangat luar biasa ya untuk memuji nama Tuhan Yesus. Kak Floren hari ini sama siapa ya untuk mengajak adik-adik bersekolah minggu bersama? Hah? Siapa? Ini Kak Yayan. Masa? Iya. Wah, Kak Yayan keren banget. Iya dong. Kenapa hari ini Kak Yayan pakai kostum seperti ini? Nah, ya Kak Yayan jelaskan ya. Kostum Kak Yayan kali ini terinspirasi dari misionaris. Dari mana Kak? Nah, misionaris itu jauh dari Eropa sana. Kalau misionaris kita dari Jerman, Kak. Oh gitu. Nah, jadi misionaris itu adalah orang Eropa yang datang ke Kalimantan untuk mengabarkan Injil keselamatan. Dan pada 10 April dibaptislah orang Dayak pertama yang menjadi dasar ulang tahun GKM. Wow, berarti hari ini tanggal 10 April tepat kita merayakan Ulang tahun GKM, Kak. wah, tepuk tangan dulu adik-adik. Iya, jadi sekolah minggu kita ini menyesuaikan, Kak, dengan tema Aku Cinta Gerejaku. Dengan subtema Aku Cinta GKE. Oke, tentu ada nas Alkitab dulu, Pak. Nah, nas Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai 37. Dengan perikop cara hidup jemaat. Kayak Ya, kan hari ini kita merayakan hari ulang tahun GKE yang ke-183. waduh. Ayo kayaknya kita ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Mars Anak GKE. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Kami adalah anak-anak Tuhan, berdiri di atas panji GKE. Meski berbeda suku bahasa, adat dan budaya, tetapi kami adalah satu di dalam kasih-Nya. Mari kawan kita bersama ikut Tuhan Yesus. Gerakkan langkahmu, kuatkan tekadmu untuk menggapai cita-citamu. Satukan hatimu, siapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Kita adalah harapan keluarga, gereja dan bangsa. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk berlangkah bertumbuh berbuah dalam kasih Kristus. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu nih. Kakak pimpin, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Selamat pagi Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa pada hari ini. Terlebih lagi kami anak-anak-Mu berkumpul memuji dan berkat nama Tuhan dan sekolah minggu online pada hari ini. Bukan hanya itu ya Tuhan, kami juga bersyukur, kami juga bersuka cita karena pada hari ini kami merayakan HUT GKM ke-183. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai terus gereja kami. Dan ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami dan berkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, aduh kaget kakak.
Nah, kayaknya ada pertanyaan nih Kak. Apa itu kayaknya? Nah, kalau ke gereja, Kak Flora naik apa? Wah, tentu aja Kak Loren jalan kaki Kak Yayan karena Waduh. gerejanya Kak Loren dekat. Oke, berarti sehat gitu ya Kak ya? Iya, sehat sambil olahraga. Iya. Kalau Kak Yayan? Kalau kakak kan gerejanya jauh, jadi kakak naik motor. Wah, seru sekali naik motor. Iya, nah Kak, berhubung kita merayakan HUT PKI ke 183 tahun, Ya. maka dari itu bertanya nih kepada adik-adik ke gereja juga enggak? Nah, karena ini masih masa pandemi ya Kak, Iya, jadi ada baiknya kita mengurangi aja kita ke gereja dengan kita nonton live streaming termasuk sekolah minggu Sekolah minggu. online ini. Iya, tapi adik-adik jangan kecil hati. Maka dari itu mungkin kita bisa kembali semangat lagi Kak ya, kita Iya. memuji Tuhan lagi, kita memuji Tuhan yang mengatakan bahwa kita berjalan ke gereja dengan memuji Tuhan untuk memuji Tuhan bersama. Musik. Berjalan ke gereja itu kesukaanku, memuji nama Tuhan itu kesukaanku, dengan bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, persembahan ku beri dengan hati bersungguh, karena kasih Yesus ada dalam hatiku, karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Kita puji lagu ini sekali lagi. Berjalan ke gereja itu kesukaanku, memuji nama Tuhan itu kesenanganku, dengan bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, persembahan ku beri dengan hati bersungguh, karena kasih Yesus ada dalam hatiku, karena kasih Yesus ada dalam hatiku, karena kasih Yesus ada dalam hatiku, karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai ke-37 dengan perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kesehariannya.
Pada tahun 1830 di Pulau Kalimantan, hiduplah para pendahulu kita. Mereka tinggal di tanah yang subur, hutan yang lebat, dan segala sesuatu tersedia di hutan. Kalau mau makan dan mencari lauk pauk, mereka akan mencarinya di hutan dan sungai yang luas dan panjang. Hutan Kalimantan sangat luas dan penduduknya cukup banyak, sekalipun tidak seperti saat ini. Namun sayang sekali, pada masa itu orang-orang hidup dalam kegelapan dan bermusuhan antara satu suku dengan yang lain. Pada saat itu, orang-orang juga tidak bisa membaca karena mereka tidak sekolah dan belum ada sekolah. Hal yang menyedihkan juga terjadi karena banyak orang-orang Dayak di pedalaman Kalimantan meninggal oleh berbagai penyakit yang tidak ada obatnya. Masa itu juga belum ada rumah sakit adik-adik. Di benua yang lain, yaitu di negara Jerman, terdengarlah berita tentang hal ini, yaitu orang-orang Dayak di Kalimantan yang hidupnya jauh tertinggal dan mengalami banyak kesulitan. Terlebih lagi bahwa orang-orang Dayak ini belum mendengar tentang kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan penolong manusia. Berita ini membangkitkan kerinduan hati orang-orang percaya untuk menyampaikan kabar baik. Semangat mereka untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus berkobar-kobar. Setiap hari mereka berdoa dan berupaya memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang Dayak di Pulau Kalimantan ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan supaya orang-orang Dayak di Pulau Kalimantan mendengar kabar baik tentang Juru Selamat, yaitu dengan pergi menjumpai mereka. Tetapi tempatnya sangat jauh. Lalu, siapakah yang akan pergi menuju Pulau Kalimantan? Orang bersedia meninggalkan keluarga dan negerinya. Mereka berdoa dan meminta kepada Tuhan. Bahkan beberapa orang menyerahkan harta benda mereka, yaitu uang, supaya ada orang yang pergi ke Pulau Kalimantan. Setelah 4 tahun berdoa, pada tanggal 4 Juni 1834, dalam sebuah rapat sidang umum Renaissance Mission, diputuskan untuk menjadikan Pulau Kalimantan menjadi daerah tempat memberitakan Injil. Pada tanggal 15 Juli 1834, ada 2 orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil di Pulau Kalimantan. Mereka adalah misioner Bernstein dan Heyer yang ditahbiskan sebagai penginjil untuk Pulau Kalimantan. Mereka berangkat dan tiba di Batavia atau Jakarta pada tanggal 13 Desember 1834. Namun, mereka tidak bisa langsung ke Pulau Kalimantan. Setelah menunggu cukup lama, pada bulan April 1835, misioner Heyer mengalami sakit dan dalam kesedihan dia harus kembali ke tanah Jerman. Misioner Bernstein kemudian berangkat ke Kalimantan dengan menumpang sebuah kapal layar. Dan setelah berlayar selama 44 hari, pada tanggal 26 Juni 1835, ia tiba di Banjarmasin. Dia mulai bekerja memberitakan Injil. Tantangan dan kesulitan dia hadapi dengan sukacita dan pengharapan. Lebih-lebih, semangatnya dibangkitkan ketika pada tanggal 3 Desember 1836 datanglah 3 orang penginjil yang bekerja bersama-sama menyampaikan kabar baik. Mereka adalah misionaris Basker, Happers, dan Krusman.
Setelah hampir 30 tahun tinggal di Kalimantan, akhirnya Bansten meninggal pada tahun 1863. Selanjutnya, pada tahun 1837, penginjil datang lagi untuk memberitakan kabar baik dan memberikan pendidikan dan pengobatan orang-orang Dayak di Pulau Kalimantan. Pada mulanya, usaha memberitakan kabar baik ini tidak diterima. Para penginjil dimusuhi, tetapi mereka tetap mengasihi orang-orang Dayak. Semangat memberitakan kabar baik tidak pernah berhenti. Segala usaha untuk memperlihatkan kebaikan terus dilakukan. Orang-orang di Jerman terus mendoakan para penginjil ini dan memberikan persembahan mereka untuk menolong para penginjil dalam memberitakan kabar baik. Dan doa mereka pun dijawab. Perlahan-lahan, orang-orang Dayak di Pulau Kalimantan mulai percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada tanggal 10 April 1839, seorang Dayak pertama dibaptiskan di sebuah kampung yang bernama Betabara oleh penginjil Hupperts, dan pekerjaan Tuhan semakin diberkati. Sehingga tanggal 31 Oktober 1842 terjadilah baptisan bagi banyak orang di Kalimantan. Nah, anak-anak yang terkasih, kita masuk dalam pesan firman Tuhan. Anak-anak, dalam pembacaan Alkitab tadi, kita mendapati keadaan yang sangat indah, di mana orang-orang percaya kepada Kristus begitu bersemangat untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah seperti mereka penuh dengan kasih sayang. Mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi. Artinya, tidak ada yang marah-marahan sama temannya. Juga tidak ada yang benci sama teman-temannya. Tidak ada. Mereka penuh dengan kasih sayang. Kebaikan itu juga bisa seperti membantu orang miskin. Juga orang kaya mau menjual tanahnya, mau menjual rumahnya untuk diberikan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul akan melanjutkannya untuk membagikan kepada siapa yang sangat membutuhkan. Artinya, tidak ada yang pelit. Mereka mau memberi dan berbagi karena mereka merasa mereka adalah satu saudara dalam Yesus Kristus. Nah, keadaan tadi adalah hasil dari kesaksian yang penuh semangat yang diberitakan oleh rasul-rasul untuk menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih, jikalau tadi kalian ada melihat kakak misionaris. Nah, misionaris itu melanjutkan pekerjaan dari para rasul-rasul. Misionaris adalah seseorang yang menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus, tentang ajaran Tuhan Yesus, tentang teladan Tuhan Yesus, dan tentang kehidupan Tuhan Yesus yang mengajarkan hidup penuh dengan kasih. Juga anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus beritakan. Jadi anak-anak, kita perlu untuk bersyukur karena apa yang sudah misionaris-misionaris itu lakukan, apa yang sudah penuh dengan semangat rasul-rasul tadi saksikan. Gereja kita perlu bersyukur. Gereja kita juga perlu untuk meneruskan hal ini. Nah, anak-anak yang terkasih, jika hari ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita
Gereja Kalimantan Evangelis yang biasanya setiap tanggal 10 April kita rayakan. Di kala tahun ini berarti kita merayakannya yang ke 183 tahun. Kita bersyukur karena kita boleh mendengar kabar baik tentang Yesus. Keadaan jemaat dalam pembacaan Alkitab hari ini juga akan kita lakukan dan akan kita teruskan, yaitu dengan penuh kasih sayang, mau memberi dan berbagi, dan juga terus menyaksikan tentang kebaikan dan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah yang akan kita lakukan dan akan kita lanjutkan. Jadi bersemangatlah, bersemangat saat sekolah minggu, bersemangat saat kita berdoa, bersemangat saat kita mau selalu membaca Alkitab dan melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Nah anak-anak, jadi kita perlu bersyukur karena boleh mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus ini. Keadaan jemaat dalam pembacaan Alkitab kita tadi membawa kita untuk mari kita melanjutkan, mari kita melakukan hidup yang penuh dengan kasih sayang, hidup yang mau memberi dan berbagi. Juga kita mau melanjutkan untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Selama hari ulang tahun GKE yang ke-183 tahun, semakin setia, semakin bersemangat, dan semakin sukacita. Demikian pesan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hadir dalam hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau menyertai kami kemana-mana kami berada. Dan Engkau juga selalu memberkati setiap kegiatan kami di luar rumah, di dalam rumah. Saat kami bersekolah, saat kami bersekolah minggu di rumah saja. Terima kasih Tuhan, hidup kami menjadi semakin berwarna. Hidup kami menjadi semakin bersemangat, penuh dengan kesukacitaan. Ya Tuhan, dalam kesukacitaan hari ulang tahun GKE, kami saat ini mau berdoa untuk Gereja Kalimantan Evangelis, supaya Gereja Kalimantan Evangelis terus Tuhan berkati setiap program yang direncanakan. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan kami semua di semua usia, dari anak-anak kecil sampai orang-orang dewasa, sehingga apa yang di program gereja kami Jemaat GKE Epatah dengan kekuatan yang dari Tuhan, semuanya boleh berjalan dan menjadi berkat. Diberkatilah Gereja Kalimantan Evangelis yang kami cintai, di dalamnya kami bertumbuh. Biarkan Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami semenjak dini di usia emas saat ini semakin menerima ajaran kasih Yesus Kristus sampai kami besar dan kami dewasa. Itu yang akan terus kami pegang, yaitu percaya sampai selama-lamanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah harapan kami melalui perayaan hari ulang tahun GKE di tahun ini. Kami juga mau berdoa terus untuk Indonesia dalam segala program, dalam segala upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Salah satunya adalah memberikan vaksin bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan begitu, kami selalu sehat karena pandemi COVID-19 masih melanda. Mari ya Tuhan, biarkan kami tetap mematuhi protokol kesehatan, apalagi jikalau kami harus keluar rumah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang setia mengurus kami, menjaga, memelihara kami, memberikan kami dorongan dan dukungan melalui keberadaan diri mereka yang mau setia mengantar jemput kami sekolah,
karena sekarang kami sudah mengikuti pembelajaran tatap muka. Meskipun kami akan libur panjang, tapi Tuhan terus memberikan orang tua kami kesehatan dan semangat setia mereka yang jadi teladan buat kami. Untuk kakak-kakak sekolah minggu yang masih dalam proses membuat liturgi, proses perekaman, penayangan, dan mengedit, mari Tuhan juga memberkati setiap bagian pelayanan yang kami lakukan. Kakak-kakak di tim multimedia, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka, sehingga sehati sepikir sejalan, kami boleh terus memberikan yang terbaik supaya anak-anak kami semakin kuat percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau serahkan, jikalau kami sekalian ada yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan sembuhkan, terutama anak-anak yang kami layani, anak-anak yang kami kasihi. Sehatkan, sembuhkan mereka, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh kembali ceria bermain, mereka boleh kembali bersukacita di dalam kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mau serahkan, yang kami mau tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah ajarkan kami berdoa, dan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini adalah, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan lupa untuk ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Jangan lupa untuk membuat videonya di rumah, direkam dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya ya, untuk ditayangkan minggu depan. Nah adik-adik, untuk selalu menjadi terang, bersaksi bagi Tuhan, mari kita kembali menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Terang. Oke kan ya? Oke. Musik. Jadi terang, saksi Tuhanku, terang yang bercahaya selalu. Jadi Allah Tuhan pancarkan sinarnya, biar dunia melihat terang Tuhan. Terangku bersinar, bersinar bagi Tuhan. Terangku bercahaya, bercahaya bagi dunia, dalam suka atau duka, siang atau malam, terangku selalu bercahaya. Kau jadi terang dan saksi Tuhanku, terang yang bercahaya selalu. Jadi Allah Tuhan pancarkan sinarnya, biar dunia melihat terang Tuhan. Terangku bersinar, bersinar bagi Tuhan. Terangku bercahaya, bercahaya bagi dunia, dalam suka atau duka, siang atau malam, terangku selalu
Untuk mendukung gereja kita, mari kita siapkan persembahan kita. Masukkan uang persembahan dalam amplop dan jangan lupa ditulis nama serta lingkungan dan juga persembahan sekolah minggu. Kemudian diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggu. Atau persembahan dapat juga dikirim ke nomor rekening yang ada tertera di layar ini ya adik-adik. Namun sebelumnya mari kita berdoa dan persembahan kita akan diiringi lagu persembahan kami. Mari adik-adik kita siap untuk berdoa. Silakan Kak Yaya. Oke, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kiranya apa yang kami dengar tadi tidak hanya kami dengar, tapi juga menjadi seluruh langkah kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini berguna bagi gereja kami, bagi sesama kami, dan terlebih lagi bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi adik-adik persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari lagi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, tidak terasa nih kita sudah di penghujung ibadah kita. Kakak harap dengan ibadah tadi adik-adik kita semua bahkan dapat beraka, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih kita, dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup ya Kak, Ya. kita akan menyanyi lagu Himne Anak GKE. Musik. Tuhan berkati anak GKE setiap waktu, agar kami tidak tersesat dan terjatuh di setiap langkah. Tuhan hanyalah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak GKE mengasihi-Mu, ya Yesus, tulus setia dan sukacita, semangat dalam melayani. Kami satu anak GKE
sekolah minggu kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyertai kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti kata-kata Ibu Pendeta. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan penuh keceriaan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami akan bertemu minggu depan. Biarkan sukacita dan semangat terus ada di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, sehingga kita dapat mengenal dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Karena itu, mari kita melakukan tugas kita, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang. Jangan lupa mentaati prokes dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-183 tahun. Jadi anak-anak, mari kita berdiri, kita menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat Hari Ulang Tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-183 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu depan. Salam adik-adik di rumah, selamat pagi. Nah, kembali kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini adalah membuat kado untuk HUT GKE yang ke-183 tahun. Kadonya apa ya? Coba kita lihat. Tada! Nah, kelihatan nggak adik-adik semua? HUT GKE 183. Oke, kita akan mulai aktivitas kita. Jadi adik-adik perlu menyiapkan bahan sebagai berikut: spidol, pita, boleh warna apa saja, gunting, pensil, double tip, kertas bupalo warna apa saja, dan kertas origami. Oke, kita mulai adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya. Pertama-tama kita lipat kertas bupalonya menjadi 2. Kita bagi 2 ya adik-adik untuk membuat kotak yang di atas dan kotak yang di bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langsung adik-adik potong. Yang kedua, kita ukur kertas bupalonya 4 cm
kiri kanan. Ini juga 4 cm. Atas bawah ya adik-adik. Nah adik-adik, ini kertas Bupalo yang sudah kita belah jadi 2, dan ini kakak garisnya ini adalah 4 cm dari kiri ke kanan, 4 cm dari kiri ke kanan. Nah terus kalau sudah dibuat garis seperti ini, kita gunting bagian atas ini, jangan salah ya. Nah cukup sampai titik 4 cm ini. Yang ini juga bagian 4 sisinya. Ini juga. Ini juga. Selanjutnya adalah kita tempel kedua sisi ini dengan selotip yang sudah kita siapkan. Nah, caranya bagaimana? Tarik seperti ini. Oke, jadinya ada 2 kotak. Nah, selanjutnya kita akan buat bentuk hati dari kertas origami. Ini sudah kakak siapkan kertas origaminya. Itu perlu 4 kertas origami. Kertas origaminya dilipat 2. Harus sama ya kiri kanannya. Nah, terus untuk kita buat bentuk hatinya adalah kita menggunakan lakban atau double tip biar rapi. Caranya gimana? Nah, seperti ini ya. Pertama, ini tempelkan di sini sebentuk tengah lingkaran. Kita pakai pensil. Nah, sudah jadi gini, terus kita tarik begini biar rapi. Kita buat lagi bawahnya seperti tadi, terus bawahnya lagi. Oke, kalau sudah habis itu kita gunting. Kalau misalnya susah guntingnya, minta bantu sama orang tuanya ya, atau kakaknya di rumah. Jadinya seperti ini. Nah, kertas tadi yang sudah kita buat bentuk hati, kita tulis seperti ini. Ada HUT GKE 183 dan 1 yang bentuk hati besar, kita tulis ayat hafalan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 pas ayat yang ke-33. Selanjutnya kita sambung bentuk hati GKE ini dengan kertas pita jadi 1. Kita tempelkan HUT GKE ini di pita yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tempelkan yang lain juga. Nah, ini bentuk hati yang sudah kakak rangkai jadi 1. Tulisannya adalah HUT GKE 183. Selanjutnya yang adik-adik lakukan adalah menyiapkan pita seperti ini untuk hiasan, dan kita akan menempel ayat hafalan ini di atas ini ya. Sudah kakak double tip, tinggal dibuka terus tempelkan di sini. Ini tadi sudah kakak kasih double tip juga, kakak tempel di sini. Terus yang satunya ujungnya kakak tempel di sini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, bisa dilihat kan? Selanjutnya adalah kita menempel pita ini tadi di atas ini pakai double tip. Ini double tip yang sudah kakak tempel, kita buka terus kita tempelkan pitanya. Nah, sudah jadi. Kalau adik-adik mau hias yang lain juga bisa. Nah,
tinggal kita masukkan ini semua jadi satu. Nah, aktivitas kita sudah jadi, adik-adik. Tara, ini adalah kado spesial untuk HUT GKS 183 tahun. Adik-adik jangan lupa kerjakan ya, kirim aktivitasnya kepada kakak-kakak sekolah minggu, nanti akan ditayangkan di sekolah minggu berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Berkati anak GKS setiap waktu, agar kami tidak tersesat dan terjatuh di setiap langkah. Tuhan hanya kami. Kejadian pasal 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam waktu tuanya itu, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya itu. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Amin. Kejadian pasal 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarai, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu itu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya.